ya yang terutama. Nah, supaya jangan terlalu kehausan, pilih makanan jangan yang terlalu manis dan jangan yang terlalu berminyak. Sahur udah aja minum air putih, tapi air putih hangat dengan kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Bicara, bincang Ramadan ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang guru besar dari Tadris Biologi. Selamat datang, Prof. Ria. Terima kasih undangannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Bicara, kali ini kita akan membahas tentang menu sehat di bulan Ramadan. Gimana, Prof? Lancar puasanya? Alhamdulillah lancar karena sudah terbiasa. Oke. Sekarang menjelang berbuka, Prof, kami sudah sediakan air sehingga bisa digunakan untuk buka puasa walaupun kita disunahkan menggunakan yang manis ya, Prof. Nanti ada kurma, Prof, dari tim. Ya, terima kasih. Selama beberapa waktu ke depan nanti kita akan bicara dengan Prof. Ria terkait bagaimana kita bisa sehat selama bulan Ramadan dan memenuhi segala kebutuhan tubuh kita di bulan Ramadan. Oke, Prof, bagaimana Prof kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Prof puasa ini lancar ya Prof ya? Insya Allah karena sudah sering mungkin ya, kita kan muslim ya, udah biasa setiap tahun. Gimana? Oke, baik Prof. Ini Sobat Bicara sepertinya perlu tips dan trik ini Prof untuk tetap sehat di bulan Ramadan, Prof. Karena tantangannya luar biasa. Kita tidak boleh makan dan minum dari pagi sampai menjelang maghrib, hampir malam ya, Prof. Ya. Baik, Prof. Mohon izin untuk tips pertama nih, Prof. Bagaimana sih, Prof, kita mengatur menu sehat di bulan Ramadan, Prof? Menu sehat ya. Lebih ke pengalaman sebenarnya ya, karena pada dasarnya semua orang itu setiap hari makannya sebenarnya sehat ya. Cuman di bulan Ramadan itu mungkin ada bedanya karena di siang hari harus tidak makan. Jadi mengantisipasi ya supaya tidak lapar dan tetap segar. Nah, yang pertama itu yang penting adalah jangan sampai dehidrasi. Jadi air putih ya yang terutama. Nah, supaya jangan terlalu kehausan, pilih makanan jangan yang terlalu manis dan jangan yang terlalu berminyak. Nah, itu menunya sebenarnya disesuaikan aja. Ya, sesuaikan kemampuan kita kan di rumah adanya apa. Kenapa kita nggak boleh terlalu yang berminyak itu ya? Karena yang berminyak itu bisa membuat kita kurang oksigen, nantinya ngantuk. Seperti itu. Mungkin sekarang tidak berbincang tentang kedokterannya ya, gitu. Berdasarkan pengalaman sih seperti itu. Bagaimana? Oke, baik Prof. Berarti kurangi makanan berminyak saat sahur ya Prof ya? Ya. Atau berbuka, karena orang Indonesia itu kan Prof, saya pribadi itu kalau nggak ketemu gorengan itu belum berbuka Prof. Gimana tuh Prof? Saya juga sama sih sebenarnya. Boleh sih kalau misalkan sedikit ya jumlahnya, tetapi kan idealnya tadi seperti yang Mas Bambang tanyakan ya, idealnya kalau sedang puasa mau buka itu sahur, usahakan jangan yang terlalu berminyak, jangan yang berminyak-minyak. Telur itu bagus ya untuk sahur, itu bisa menyimpan bisa kenyang lama. Proteinnya kita pilih telur, tapi dengan catatan telurnya telur rebus, jangan digoreng, di telur rebus aja. Kemudian kacang-kacangan ya, itu juga bagus, kacang rebus seperti itu. Jadi lebih baik sih yang di sayur tuh namanya apa ya? Yang dibikin sayur gitu, sayur yang ada airnya, itu namanya apa ya? Kalau yang jadi bukan sayur kayak capcay kan memang banyak minyaknya ya, yang ada airnya, karena kita kan memang suplai airnya harus banyak kan, lagi puasa kan. Ini kan bagaimana supaya tetap segar di selama kita puasa.
Jadi ya itu. Berarti masih boleh ya Prof ya, Sobat Bicara masih boleh kita makan gorengan ya, tetapi tadi kadarnya harus kita perhatikan betul. Baik, kemudian Prof, bagaimana kita mengatur, tadi Prof yang disampaikan oleh Prof Ria, bahwa kita tidak boleh kekurangan air. Bagaimana kita mengatur pola minum ketika kita melakukan ibadah puasa ini Prof? Oke, saya mengerti ya, karena kita hanya bisa minum di saat malam hari, berarti kan udah jelas ya siang enggak. Jadi coba minumnya diatur dari mulai sejak buka ya. Jadi itu air putih ya, harus air putih ya, sebaiknya air putih. Minum air putih, misalkan 1 gelas saat berbuka, kemudian kita sholat, setelah sholat minum gitu ya, malam-malamnya minum. Jadi sepanjang malam kalau misalkan ada kesempatan jangan lupa minum, karena siang tidak bisa minum, berarti selama kita berbuka ya upayakan minum air putih, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Nah untuk antisipasinya, karena minum kan juga bikin kembung ya, masa minum terus gitu, makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Nah itu juga bisa menyimpan air kan nanti di tubuhnya gitu. Yang berserat itu bisa membuat kita lebih segar gitu. Oke, Sobat Bicara tadi ya, minumnya diatur, pola minumnya diatur, tapi tetap ya tidak boleh siang hari karena akan membatalkan puasa, begitu ya Prof ya? Iya. Baik, kemudian Prof, nah ini juga pengalaman pribadi saya nih Prof, untuk berbuka puasa kemudian sampai ke sahur gitu ya, saya itu biasa minum tuh yang seger, dingin, manis Prof, ya kita sebut saja itu teh manis. Bagaimana itu Prof, pengaruhnya kepada tubuh kita selama puasa? Kalau untuk berbuka yang manis dulu, tajil gitu kan, yang manis dulu itu kan memang disunahkan. Dan itu kalau misalnya secara di biologi ya, di metabolisme tubuh kita, kalau makanan yang manis itu kan itu mengandung gulanya, gula sederhana ya, monosakarida itu mudah diserap. Jadi pada saat kita sudah kosong di perutnya, kurang energi, memang diawali harus dengan yang manis supaya langsung diserap dan kita punya energi untuk nanti melakukan aktivitas tuh di malam hari gitu, yang lebih cepat gitu. Karena mungkin ya sebagian besar juga tahu kalau makan yang berat-berat itu metabolisme atau proses pencernaan sampai diserapnya itu berjam-jam. Jadi manis dulu lah. Saya sarankan yang manisnya juga tetap dipilih lah, jangan yang tadi itu misalkan dingin sirup ya, walaupun saya nggak enak ya kalau ngelarang gitu. Tapi saya sarankan kurma lah yang manisnya ya, kurma itu bagus. Jadi diawali dengan makan kurma sama air putih lalu sholat maghrib. Oke. Gitu. Baik, kalau yang dingin itu tetap ada pengaruhnya karena langsung berasa bagaimana gitu Prof, badan itu ketika ini. Iya, berat nanti lambungnya ya kalau misal langsung yang dingin. Baik. Nah, Prof ini sahabat bicara juga ya, ini juga fenomena yang sering kita lakukan ya. Bagaimana Prof ketika kita sahur itu yang tersedia hanya mie instan Prof? Bagaimana efeknya Prof untuk kita di bulan Ramadan ini? Suka yang anak kos ya, makan aja. Kalau nggak ada lagi ya dimakan ya. Tapi kalau yang ditanya menu yang yang seperti tadi ya, yang saya sampaikan, idealnya seperti itu. Yang cukup protein, cukup vitamin gitu. Jadi sayur, buah, proteinnya telur gitu ya, daging juga bisa, kacang-kacangan itu bagus sekali. Dan jangan lupa kurmanya ya. Kalau misalnya punya madu gitu, tapi kalau misalnya di rumah hanya ada mie instan ya makan saja, nggak ada lagi. Baik. Tapi sebisa mungkin dihindari Ya, Prof ya. itu kalau bisa dihindari. Oke. Baik Prof. Nah, tadi Prof Ria sudah menyinggung terkait dengan komposisi makanan ya, karbohidrat, kemudian protein, lemak ya Prof ya. Vitamin. Sebetulnya komposisi yang ideal untuk orang yang sedang berpuasa itu seperti apa sih Prof? Komposisi tetap seperti yang dibutuhkan oleh manusia ya pada umumnya. Tentu saja yang diperlukan lebih banyak itu kan karbohidrat ya. Karbohidrat kemudian protein, karena itu kan sumber energi. Jadi sumber energi itu dibutuhkan banyak ya. Apalagi nanti kita siangnya banyak aktivitas ya. Karena memang sebaiknya beraktivitas, jangan sampai tidak beraktivitas. Itu karbohidrat tetap harus banyak dan protein, kemudian
vitaminnya. Kalau misalnya kadar vitamin kan sebenarnya tidak terlalu banyak sih. Kalau kelebihan juga nanti di metabolisme dibuang juga oleh tubuh ya. Tetapi semuanya harus ada, mineralnya juga gitu ya. Jadi yang perlu kan kita tuh ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada vitamin, ada mineral. Nah, lemak ya termasuk juga ya, karena lemak itu kan juga sumber kalori ya, sama dengan karbohidrat. Walaupun lebih besar ya kalorinya, tapi kita ganti dengan karbohidrat. Jangan terlalu lemaknya, jangan terlalu banyak ya, seperti itu. Oke, baik Prof. Itu ya sobat bicara. Jadi perlu diatur komposisi makanan kita ya tentunya dengan yang bisa kita usahakan tadi. Baik Prof, kembali lagi. Ketika kita terbangun kesiangan nih Prof, akan melakukan ibadah makan sahur. Tapi waktunya sudah mepet Prof. Tips trik apa yang bisa kita lakukan sehingga asupan nutrisi kita itu bisa tetap terjaga? Bangun kesiangannya ya. Kalau bangun kesiangannya udah imsak belum subuh kan masih bisa ya. Yang belum subuh mau berapa menit, yang pertama itu ya minum sih sebenarnya. Ya karena kita butuh masih kuat lah kalau yang nggak makan. Yang pertama kita harus minum. Makanya harus disiapkan selalu kemungkinan itu terjadi. Seperti yang tadi kalau saya sarankan sih selalu siap ada buah kurma sih. Jadi kalau misalnya kesiangan pun yang penting minum, makan kurma 1, 3, 5 gitu ya, yang ganjil itu dimakan aja itu kan cepet tuh. Udah selesai deh kayaknya. Tidak harus makan nasi segala macam kalau memang udah kesiangan. Bahkan kalaupun tidak kesiangan untuk yang diet ya, yang ingin lebih bersih juga, sahur itu disunahkan kan harus ya, maksudnya lebih baik sahur udah aja minum air putih, tapi air putih hangat dengan kurma. Oke, sobat bicara berarti sediakan kurma ya, baik di kosan, di rumah. Untuk ibu rumah tangga sediakan kurmanya untuk keluarga. Bapak-bapak juga mulai sekarang belanja kurma untuk di rumah. Oke, baik Prof. Kemudian bagaimana Prof? Gini, ada idiom yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu belum makan ketika belum makan nasi gitu Prof ya. Dengan tadi Prof penjelasan itu, apakah ada kaitannya antara fisiologis dan psikologis manusia ketika melakukan ibadah? Terkait dengan bahwa, oh saya harus makan nasi, kalau nggak makan nasi saya nggak akan kuat puasanya gitu Prof. Mungkin saya bisa menjelaskannya agak sulit juga. Itu kan larinya ke psikologis dan juga ke habit ya, kebiasaan ya. Jadi kalau misalkan tergantung kebiasaan lah. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak makan nasi gitu. Boleh makan apa saja, yang penting juga memang itu bergizi dan mengenyangkan. Hal itu memang harus dibiasakan dan ada di mindset kita ya, ada di pikiran kita bahwa kita nggak usah pakai makan nasi pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang seperti itu yang harus ya nggak masalah, karena nasi kan malah bagus gitu. Kalau memang maksudnya tidak membahayakan. Kalau yang sudah biasa harus makan nasi saja, siapkan nasinya. Oke, baik Prof ya. Jadi mulai sekarang sebetulnya mindset yang harus dirubah ya, bahwa ya nasi menjadi salah satu kebutuhan tapi bukan satu-satunya gitu, bisa diganti dengan yang lain, bukan begitu Prof? Ya betul. Oke. Kemudian Prof, apakah suplemen-suplemen seperti multivitamin, kemudian suplemen-suplemen makanan lain itu diperlukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Untuk yang sudah cukup makan kan orang tuh beda ya, ada yang bisa dia tuh yang disebut kayaknya lambungnya besar gitu ya, makannya bisa banyak gitu ya, bisa semua masuk, segala masuk dari mulai buka, kemudian nanti habis tarawih makan lagi, kan ada yang begitu, terus sahur nggak ada suplai makanan kayak vitamin gitu juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi untuk yang memang nggak bisa makan banyak tuh, saya sarankan sih ada suplemen yang harus diminum lah, apa gitu, vitamin atau apa gitu. Oke, baik. Oke Prof, ini juga terjadi juga kasus ketika setelah berbuka puasa kemudian langsung makan berat, kemudian ngantuk, yang ada Prof lemes, sholat tarawihnya juga kadang-kadang tertinggal. Nah tips untuk meminimalisasi itu seperti apa Prof? Sebenarnya kan kalau untuk ngantuk biasanya minum kopi ya. Tapi di bulan puasa itu sebaiknya juga jangan, apalagi malam tuh, itu enggak dianjurkan tidak minum kopi.
karena minum kopi itu bikin kita nggak bisa tidur, padahal kan kita butuh istirahat gitu. Nah tapi kalau pas lagi taraweh kan suka ngantuk ya, gimana caranya? Nggak apa-apa sih kalau memang bisa minum kopi, tapi ngantuk itu karena kenyang kan. Jadi sebaiknya bukanya nanti aja setelah taraweh. Maksudnya makan beratnya gitu. Kalau minum kopi nanti kita nggak bisa tidur, jadi kita buka sekedarnya dulu pas maghrib tuh. Nanti setelah taraweh baru kita makan gitu. Baru nanti tidur. Nah minum kopinya, mendingan sahur aja kalau yang suka minum kopi. Jadi setelah sahur tuh jangan tidur lagi gitu, biar lebih segar. Kalau saya biasa begitu sih. Jadi karena saya juga pecinta kopi sih ya. Jadi minum kopinya tuh di saat sahur. Kopi tanpa gula. Ya, jangan yang manis gitu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Begitu ya Bapak-bapak dan Ibu juga yang pecinta kopi seperti Prof Ria. Pengaturan minum kopinya juga perlu diatur ketika bulan Ramadan. Baik. Selanjutnya Prof, untuk pola tidur, apakah ada pola tidur khusus Prof di bulan Ramadan sehingga bisa memaksimalkan kerja tubuh? Ya, untuk sehat juga ya. Pasti kurang ya tidurnya karena kita ada makan sahur, ada apa sih namanya, ada taraweh, tapi itu tidak masalah karena begini. Kenapa ada taraweh? Itu kan kalau dilihat dari agama ya, memang itu sesuatu yang harusnya wajib. Tapi kalau misalnya kita lihat hubungan dengan kesehatan, memang dengan tarawih itu akan lebih sehat. Setelah makan banyak di maghrib itu, kemudian aktivitas tarawih yang berapa rakaat gitu banyak, itu kan jadi tidak langsung tidur kan, kita otomatis sekarang kalau perut penuh langsung tidur kan bahaya juga tuh. Jadi alhamdulillah ada tarawih, jadi kita nggak langsung tidur. Tadi kan gimana supaya jangan sampai kurang ya tidurnya ya. Kurang tidur pasti. Jadi siang hari kalau ada sempat tidur ya tidurlah gitu. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya, jangan terlalu dipikirkan kurang tidurnya gitu ya. Yang penting kalau misalnya malam itu kenapa jangan minum kopi tadi, jangan sampai nggak tidur sama sekali gitu loh. Jadi tetap kita kan harus istirahat. Untuk bulan Ramadan sih nggak apa-apa tidurnya sedikit gitu, banyak ibadahnya. Oke, Ya. baik ya. Karena tidur juga dianggap ibadah ya, luar biasa. Kalau Tapi ketiduran. tidur terus bukan ya, Kalau ketiduran nggak apa-apa. Baik. Oke, baik Prof. Kemudian ini Prof, bagaimana menyiasati tadi ya, dengan sahur itu waktunya sangat terbatas, apalagi dengan yang kesiangan tadi, kemudian berbuka juga waktunya terbatas sebelum ibadah sholat maghrib, kemudian sholat isya disambung dengan sholat tarawih. Itu menyiasati waktu waktu meal time, waktu makan, kemudian waktu beraktivitas, ada pengaturan khusus nggak Prof yang bisa dicontoh atau dilakukan oleh kita semua? Kalau bulan Ramadan kan waktu makannya sudah pasti ya. Waktu makan buka kan, itu saat waktunya buka kan harus cepat buka ya. Maksudnya harus cepat dibatalin kan ya, mau minum dulu atau tajil. Kemudian sahur itu kan lebih bagus di akhir-akhir gitu. Nah itu ikutin saja sih sebenarnya. Kalau di bulan Ramadan waktu makannya sangat teratur. Makanya kenapa lebih sehat ya? Karena makannya sebenarnya teratur banget gitu. Nggak ada ngemil di siang hari gitu. Ikutin yang itu, yang sunnah Rasul ya. Jadi makannya buka di awal dan sahur di akhirnya gitu. Oke. Itu aja. Baik Prof. Untuk kegiatan olahraga sendiri bagaimana Prof di bulan Ramadan? Apakah ada tips khusus atau trik khusus? Karena kalau jogging pagi-pagi atau misalkan maraton di pagi hari kan akan efeknya luar biasa. Ada tips khusus gak untuk bagi yang suka olahraga di bulan Ramadan? Kalau untuk olahraga sih sepengetahuan saya sampai saat ini tuh tergantung kebiasaannya. Tetapi idealnya untuk bulan Ramadan itu tetap 30 menit lah. Satu hari itu ada aktivitas. Aktivitasnya apa aja. Jadi yang jangan sampai tidak ada aktivitas sama sekali. Itu idealnya ya. Yang maksudnya secara umum ya untuk kesehatan. Tapi kalau misalnya yang kebiasaannya ada yang suka olahraga pagi-pagi atau misalkan siangnya sorenya, sepanjang dia merasa udah kuat sih nggak masalah sih, dan itu banyak yang suka olahraga siang juga. Oke, baik, tidak ada masalah ya, itu Nggak ada. tergantung tadi sudah kebiasaan, kemudian tipsnya melakukan
olahraga juga 30 menit. Oke, baik. Baik Prof, kemudian pesan dan tips ini yang dapat diaplikasikan kepada kita yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan agar dapat menjalani ini dengan penuh keberkahan dengan tadi menu yang sehat, tips dan trik terakhir Prof yang bisa dilaksanakan oleh kita semua. Yang pertama, niat beribadahnya ya, niat beribadahnya itu diutamakan. Kemudian tentu saja jangan khawatir karena hampir tidak pernah ada penemuan orang itu sakit karena berpuasa sebenarnya ya. Nah, untuk makanan saat berbuka, saat sahur, makan yang biasa kita makan juga itu baik, tetapi ada beberapa menu-menu yang disebut atau apa jenis-jenis makanan yang diutamakan untuk kita bisa lebih sehat lagi, yaitu yang kalau minuman jelas ya air putih, hindari yang terlalu manis, kemudian hindari yang terlalu berlemak, kemudian makan makanan yang tinggi serat ya, sayuran dan buahan, kacang-kacang, oatmeal itu juga bagus ya. Kemudian tidak boleh terlalu penuh perutnya pada saat berbuka maupun di saat sahur. Saya kira itu. Kemudian Baik. bismillah. Baik, terima kasih Prof. Sobat Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Luar biasa tadi informasi yang luar biasa untuk bekal kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Semoga itu semua menjadi bekal yang berguna untuk kita semua. Bisa dipraktikkan semuanya ya. Sekali lagi temu bincang, temu inspirasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.